Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek tindak pidana perdagangan orang sebagai prostitusi online dengan nilai transaksi mencapai jutaan rupiah. Satu orang muncikari dan seorang wanita asal Bali yang diduga bekerja seks komersial diamankan dari sebuah hotel di Kota Makassar. Mendapat informasi adanya praktik prostitusi online, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan meluncur ke salah satu hotel di Kota Makassar. Petugas langsung menuju ke kamar tempat transaksi prostitusi berlangsung. Benar saja, di dalam kamar petugas mendapati seorang wanita diduga pekerja seks komersial yang sedang melayani pelanggan. Tidak perlu berlama-lama, petugas langsung mengirim wanita tersebut untuk dilakukan pengembangan. Petugas akhirnya berhasil mengamankan mucikari di tempat terpisah. Agar tidak terendus, modus prostitusi online berkedok SPG atau Sales Promotion Girl untuk menawarkan produk tertentu kepada calon pelanggan dengan tarif sekali kencan mencapai jutaan rupiah. Petugas menyita barang bukti telepon seluler dan uang tunai hasil transaksi. Informasi dari laporan masyarakat, maksudnya ada kegiatan prostitusi. Kami bergerak, yang kami amankan ini kebetulan seorang perempuan dari luar Provinsi Sulawesi Selatan. Terduga pelaku PSK bersama mucikarinya selanjutnya diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbode melaporkan. Diduga korsleting di bagian kelistrikan, sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jagorawi, Cawang, Jakarta Timur. Beruntung 2 penumpang selamat dari kobaran api. Mobil sedan dengan plat nomor B1397UDY ini terbakar hebat di ruas tol Jagorawi, Cawang, Jakarta Timur menuju Bekasi. Akibatnya, arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi tak bisa dilalui kendaraan. Beruntung, kurang dari 30 menit, api bisa dipadamkan setelah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur dan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Juga kebakaran terjadi akibat korsleting di bagian instalasi kelistrikan. Untuk dugaan sementara, kenapa ada bang penyebabnya? Biasanya sih dari kelistrikan. Karena mobilnya cukup tua ini. Biasanya dari kelistrikannya udah lama ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 2 penumpang mobil selamat dari kobaran api. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Penumpang bus jurusan Makassar menuju Kota Palopo, Sulawesi Selatan dibuat panik dengan adanya seorang ibu yang akan melahirkan. Dengan kondisi seadanya, ibu tersebut terpaksa melakukan persalinan di dalam bus. Melahirkan di mobil. Rekaman video amatir merekam seorang wanita saat membantu proses persalinan seorang penumpang di dalam bus. Proses persalinan berlangsung di dalam bus yang melaju kencang menuju puskesmas terdekat. Melahirkan di mobil kah? Akhirnya bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Bayi bersama ibunya kemudian dievakuasi dengan mobil ambulans menuju ke puskesmas. Sebelumnya, Umi Samsia bersama mertuanya menumpangi bus dari Terminal Daya Biringkanaya, Makassar ke Kota Palopo untuk melahirkan di kampung halaman. Namun di perjalanan, Umi Samsia tiba-tiba mengeluh sakit di bagian perut. Ya saya bilang, kenapa ini ibu, kayaknya dia kesakitan. Dekati, dia bilang, bu, kenapa bu? Dia bilang, bisa enggak cepat-cepat karena mau lahiran. Panik nih saya suruh naik ke mobil dan saya tungguin juga yang orang habis sholat itu penumpang. Bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 3 kg dalam kondisi sehat saat ini masih berada di puskesmas. Ibu dan bayinya akan kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Palopo setelah kondisi mereka normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Industri hiburan tanah air kembali berduka. Penyanyi senior Dina Mariana meninggal dunia. Artis lawas ini meninggal akibat penyakit kanker dinding rahim yang dideritanya sejak beberapa tahun lalu. Dina Mariana, penyanyi yang juga dikenal sebagai pemain film di era 1970-an hingga 1980-an ini, meninggal dunia kemarin pada pukul 14:22 waktu Indonesia Barat dalam usia 59 tahun. Inong Mutia, sahabat Dina Mariana, mengungkapkan almarhumah menderita penyakit kanker dinding rahim sejak 3 tahun lalu. Menurut Inong, rahim Dina sudah diangkat dan sempat sembuh, namun penyakit tersebut kembali kambuh.
Penyanyi lawas ini juga sempat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia. 3 tahun yang lalu endometriosis ya, jadi rahimnya sudah diangkat, tapi ada penyebaran di dinding rahim, dinding perutnya. Itu yang membuat dia udah nggak bertahan ya. Jenazah Dina Mariana tiba sekitar pukul 18:40 waktu Indonesia Barat di rumah duka di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah dikeluarkan dari mobil ambulans. Dina Mariana memulai karir sebagai penyanyi cilik di tahun 1970-an dan telah merilis puluhan album anak-anak. Beranjak dewasa, ia merilis lagu berjudul Ingat Kamu dan meledak di akhir tahun 1980-an. Selain menyanyi, Dina juga mengembangkan bakat seninya sebagai pemain film dan sinetron. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menangkap 2 orang tersangka yang terlibat situs judi online. 1 diantaranya merupakan pegawai Komdigi. Sementara hujan deras di wilayah Bogor dan Tangerang membuat rumah warga dan ruas jalan tergenang. Informasi lainnya kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Polisi kembali menangkap 2 tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Dari 2 tersangka baru yang ditangkap, 1 orang merupakan pegawai Komdigi dan 1 lainnya adalah warga sipil. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini sudah berjumlah 16 orang. Sementara 12 tersangka lainnya diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Tak kuat menahan beban saat diguyur hujan deras disertai angin kencang, tembok pembatas jalan tol Cinere Serpong mengalami longsor. Material longsor seperti tanah dan tembok terlihat nyaris berdekatan dengan badan jalan tol. Akibat kejadian ini ada penyempitan jalur akibat lajur 1 dan bahu jalan yang tak bisa dilintasi pengendara akibat longsoran tersebut. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa longsor tersebut. Hujan yang mengguyur kawasan Bogor mengakibatkan puluhan rumah yang ada di Kampung Paku, Desa Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, terendam banjir. Banjir setinggi paha orang dewasa ini sudah ketiga kalinya terjadi. Air meluap ke rumah warga akibat tanggul tak kuat menahan besarnya debit air di lokasi tersebut. Banjir juga merendam Jalan Raya Serang kilometer 10 di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu malam. Kendaraan yang melintas terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya lantaran genangan banjir yang cukup tinggi. Bahkan sejumlah kendaraan bermotor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Para pengendara sepeda motor pun terpaksa harus mendorong kendaraan mereka. Banjir terjadi diduga saluran drainase di lokasi tersebut tidak berfungsi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdananya sebagai Presiden ke Merauke, Papua Selatan kemarin. Dalam kunjungan ini, Prabowo menyempatkan diri melihat-lihat proyek percontohan para petani lokal. Istana mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memilih kunjungan kerja pertamanya ke Merauke, Papua Selatan karena urusan pangan. Dilansir dari okezon.com, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, ketahanan pangan merupakan salah satu program hasil terbaik cepat Presiden. Merauke, ungkap Hasan, akan dijadikan pusat lumbung pangan yang sedang dikerjakan pemerintah. Dalam kunjungan kerjanya ini, Presiden Prabowo mengunjungi Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Di sana Presiden melihat persiapan demonstration plot atau demplot padi. Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencoba traktor lumbung pangan nasional saat melaksanakan kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Merauke, Papua. Prabowo meninjau langsung lumbung pangan nasional sebagai komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto Minggu pagi melakukan kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Merauke, Papua. Mengenakan kemeja safari khasnya dengan pin kepresidenan di dada dan topi serta kacamata hitam, Prabowo mencoba langsung traktor lumbung pangan nasional. Mengemudi sendiri didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Prabowo meninjau lumbung pangan nasional sebagai komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Setelah kunjungan kerja ke Merauke, Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu sore. Keduanya lalu melanjutkan pertemuan sambil makan malam di salah satu kedai wedangan. Presiden Prabowo tiba di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Banjarsari, Kota Solo pada Minggu petang. Prabowo kemudian masuk ke dalam rumah untuk bertemu Jokowi. Hanya sebentar, kemudian Prabowo keluar bersama Jokowi. Keduanya sempat melambaikan tangan ke arah wartawan yang telah menunggu. Dihadang. Mau kemana, Pak? Rencana kemana, Pak? Kemana? Acara apa, Pak? Saya nggak tahu jalan di Solo. Jangan, Pak. Itu boleh ya, Pak? Tamu kangen ya, Pak? Selanjutnya Prabowo bersama Jokowi dengan menumpang kendaraan yang sama melanjutkan pertemuan sambil makan malam di sebuah restoran wedangan di kawasan Laweyan. Prabowo dan Jokowi terlihat hanya berdua di ruang VIP. Mereka tampak terlibat pembicaraan serius. Sekitar pukul 8, Prabowo dan Jokowi menyelesaikan santap malamnya dan kembali melanjutkan perjalanan dalam satu mobil. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo sejak dilantik sebagai Presiden ke Kota Solo untuk bertemu Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, mobil maung yang akan menjadi kendaraan dinas para menteri saat ini mulai diproduksi. Dan nantinya tidak hanya menteri dan wakilnya yang menggunakan kendaraan ini. Gubernur hingga bupati juga bakal menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi usai menghadiri acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Senayan, Jakarta pada Sabtu lalu. Prasetyo mengatakan mobil dinas maung yang akan digunakan Menteri Kabinet Merah Putih saat ini mulai diproduksi. Meski begitu, ia belum mengetahui berapa jumlah unit mobil yang diproduksi tersebut. Yang pasti, jika jumlah mobil tersebut masih kurang, menurut Prasetyo maka akan ditambah lagi produksinya. Prasetyo menyebut produksi maung tahap pertama ini untuk para menteri dan wakil menteri akan didahulukan. Setelah memenuhi kebutuhan kendaraan operasional bagi 48 menteri, produksi gelombang kedua maung akan menyasar 59 pejabat wakil menteri dan pejabat setingkatnya. Bila semua kebutuhan itu telah selesai, produksi maung kembali dilanjutkan untuk mobil dinas gubernur hingga bupati. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga menikmati akhir pekan di koridor Gatot Subroto, Solo, Jawa Tengah. Selain melayani ajakan foto bersama, Gibran juga memborong aksesoris dan kerajinan dan memberikan tambahan modal kepada sejumlah pedagang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istri dan keluarga kecilnya menikmati malam di koridor Gatot Subroto. Mengetahui kehadiran orang nomor 2 di Republik ini, sejumlah pengunjung koridor Gatsu dan warga Solo pun berkerumun untuk mendekat. Sambil berjalan menyusuri koridor Gatsu, Gibran dan istri juga melayani ajakan foto bersama warga dan pengunjung, termasuk berbincang dengan para pedagang. Gibran juga sempat memborong sejumlah booth yang menjual aksesoris dan kerajinan dan memberikan tambahan modal kepada sejumlah pedagang. Tadi cuma iseng ada apa gitu, oh ternyata ada wapresnya ke sini gitu. Seneng banget, tadi sempat disapa juga sama Bu Silvi. Wah, rasanya seneng banget, Pak. Tadi dapat uang tambahan modal dari Mas Gibran. Alhamdulillah, terima kasih Mas Gibran. Kedatangan Gibran ke koridor Gatsu bersama keluarganya menjadi kunjungan pertamanya usai dilantik sebagai wakil presiden. Koridor Gatsu adalah pusat seni jalanan dan UMKM, kerap disebut sebagai Malioboro-nya Kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, Mensi Next Gen Leaders resmi digelar di Jakarta Concert Hall Ayus Tower, Jakarta Pusat. Acara ini bertujuan untuk memotivasi para Gen Z di lingkungan MNC Group untuk bisa terus berkarya dan menghadapi beragam tantangan di era digital.
Bertajuk Berkarya Bersama untuk Bangsa, MNC Group menggelar MNC Next Gen Leaders di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Disambut antusias ribuan peserta yang merupakan karyawan MNC Group, acara ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan pengalaman khususnya bagi para Gen Z untuk terus berkarya di era digital, serta menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang menekankan pentingnya jiwa kepemimpinan sebagai pondasi yang kuat untuk membentuk karakter yang solid. Leadership bisa dipelajari, technical skill bisa dipelajari. But untuk mau belajar, make sure your soft skill is strong. Kalau your soft skill strong, apapun kalian bisa pelajari. Leadership, fighting spirit, technical knowledge, semua bisa belajar. Acara ini menghadirkan narasumber inspiratif yaitu Co-CEO MNC Group Angela Tanu Sudibyo dan pengusaha sekaligus konten kreator Raymond Chin yang mendiskusikan bagaimana Gen Z harus memiliki semangat juang serta mengembangkan potensinya melalui ide dan inovasi yang kreatif. Saya melihat ini adalah suatu peluang di mana 1.500 generasi Z yang ada di MNC ini bisa kita mulai nurture ke depannya. Karena mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang. Buat kalian yang Gen Z, kalian cuma mau satu hal, kalian pengen didengarkan. Gua salah satu bisnis yang let go karyawan Gen Z. Tapi the fact bahwa MNC bikin program segede ini untuk melatih kalian sebagai Gen Z, itu menurut gua harus acung jempol. Sebagai bentuk komitmen dalam membangun bangsa, MNC Group akan kembali menggelar agenda serupa dengan menghadirkan pembicara profesional untuk meningkatkan soft skill serta wawasan bagi generasi Z. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satro, iNews melaporkan. Apa jadinya jika kita bisa berkunjung ke berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan jam? Di sebuah wahana di Riyadh, Arab Saudi, kita bisa merasakan sensasi berkeliling dunia dengan beragam atraksi menarik, lengkap dengan ikon-ikon khas dari masing-masing negara. Takjub, itulah satu kata yang menggambarkan reaksi saya ketika masuk taman hiburan Boulevard World di Riyadh, Arab Saudi ini. Percayalah, Anda akan terkesima dengan betapa luasnya dan indahnya tempat ini hingga membuat saya betah berlama-lama sambil menikmati suasana malam. Ada belasan zona yang bisa dibilang miniatur dari berbagai negara, mulai dari Arab Saudi, Mesir, Meksiko, Turki, hingga Jepang. Pengunjung pasti akan kagum dengan replika ikon-ikon negara di dunia, dan buatan yang sangat luas, hingga wahana permainan yang menegangkan. Tidak hanya hiburan, pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner dari berbagai belahan dunia. Ini dia yang menarik perhatian saya, yaitu es krim Turki. Thank you very much. Thank you very much, bro. Ciao, bye-bye. Ini dia, pemirsa, es krim Turki. Mungkin ya, dengan kita kesel tadi dikerjain jadi lebih enak rasanya. Baik. Wow. Manis, karamelnya luar biasa. Bedanya dia ternyata agak kenyal, jadi agak lengket. Kalau ditarik tuh melar gitu. Enak banget. Siapkan tenaga dan kekuatan kaki, karena saking luasnya mungkin satu hari tidak akan cukup bagi Anda berkeliling dan menikmati satu persatu atraksi yang ada di sini. Tapi yang perlu diingat, Boulevard World ini hanya buka 3 bulan dalam setahun. Khususnya tahun ini buka di bulan Oktober sampai Desember. 1,5 jam saya keliling, capek banget, tapi puas ya karena saya bisa melihat berbagai macam atraksi dari seluruh belahan negara di dunia tanpa harus keliling dunia beneran. Kalau Anda lagi ke Riyadh, mungkin boleh coba datang ke sini. Dari Riyadh, Arab Saudi, Bre Baratenaya, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan Raffi Ahmad. Keduanya membicarakan rencana menggelar acara khusus untuk generasi muda dalam waktu dekat. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil alias RK melakukan pertemuan sambil makan siang bersama Raffi Ahmad. Beserta juga dengan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina di Bilangan Senayan, Jakarta Pusat kemarin. Sambil makan siang, keduanya membahas rencana membuat sebuah acara dengan mengundang generasi milenial dan Gen Z di Sarinah, Jakarta pada Kamis mendatang. Acara yang diinisiasi Ridwan Kamil ini akan memberikan ruang berekspresi bagi generasi muda selama 5 tahun ke depan.
RK diketahui sudah sejak lama memiliki kedekatan dengan Raffi Ahmad yang kini menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi mengaku perlu banyak belajar soal kepemimpinan dari sosok Ridwan Kamil. Pemirsa, Partai Perindo turut hadir dalam deklarasi dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma. Hal ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam mengawal pemenangan para calon kepala daerah yang telah diusung maupun didukung dalam Pilkada serentak 2024. Deklarasi dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni Dimyati Natakusuma, digaungkan oleh puluhan relawan Jalak Banten di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam deklarasi yang turut dihadiri jajaran pengurus DPW Partai Perindo Banten ini, para relawan optimis pasangan ini mampu menjalankan visi misinya yang berpihak pada rakyat melalui salah satu programnya sekolah gratis bagi masyarakat Banten. Karena banyak dari masyarakat di Banten itu terkait pendidikan, banyak yang mereka hanya lulus di bangku tingkatan SD bahkan SMP. Kami dari DPW Perindo Banten memberikan support yang besar kepada saya relawan Jalak Banten karena mereka lah nanti ujung tombak dari yang akan mensosialisasikan program-program kerja dari Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Samosir menggelar rapat konsolidasi untuk membahas penguatan strategi pemenangan pemilihan Bupati Samosir dan Pilgub Sumatera Utara 2024. Untuk Samosir kita gerakkan seluruh struktur dari atas hingga ke akar rumput untuk memenangkan Vandiko Ariston pantas dengan nomor urut 2. Dan juga kita sampaikan bahwa untuk gubernur tegak lurus kita semua dukung Bobi Surya dengan nomor urut 1. Harapan ke depan ketika Vandikonya menang, harapan kita dia adalah penguasa yang tetap dekat dengan warganya, dekat dengan rakyatnya, dekat dengan partai politik yang Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Pak Anjela Tanusudibyo ini berkomitmen akan terus berjuang memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo hingga Jokowi turut direspon rivalnya di Pilkada Jakarta Pramono Anung. Pramono hanya berharap para tokoh tersebut selalu diberikan kesehatan. Calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menanggapi pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto hingga Joko Widodo beberapa hari lalu. Pramono mengaku tetap optimis dengan terus bertemu masyarakat selama masa kampanyenya. Diungkapkan usai menghadiri kampanye akbar Festival Menyala di Velodrome Internasional Rawamangun, Jakarta Minggu siang, Pramono juga mendoakan dan berharap para tokoh tersebut selalu diberi kesehatan. Pertemuan siapa? Pertemuan Pak RK, juga Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Pak Mas Hasto bilang itu adalah mental. Kalau saya ya, alhamdulillah kita doakan semuanya sehat. Pertemuan Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto viral diunggah dalam media sosial mantan gubernur Jabar tersebut. Hal serupa juga dilakukan RK usai bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah kemarin. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, Yudi Richard melaporkan.